Namaku Rihan. Aku seorang mahasiswi baru di salah satu universitas swasta yang berada di daerah Taman Sari, Bandung. Bisa dibilang, aku seorang anak rantau di kota ini. Asalku dari Garut. Bandung adalah salah satu kota yang aku suka karena terkenal dengan udara yang sejuk dan kaya akan kulinernya. Selain itu, banyaknya teman-temanku yang tinggal di Bandung membuatku memutuskan untuk memilih kuliah di sini. Ketika lulus SMA di Bandung, aku tinggal di sebuah kosan yang sudah orang tuaku siapkan sebelumnya. Kosan itu terletak di daerah Laswi, yang jelas-jelas jauh dari kampusku, di daerah Taman Sari. Jadi, orang tuaku sudah menyiapkan tempat kos ini karena katanya pemilik kosan ini adalah teman kecil ayahku. Dan mau tidak mau, aku pun harus tinggal di sana. Meskipun bisa dibilang cukup jauh jaraknya. Aku diantar ayah dan ibuku menuju kosan itu. Kami masuk ke sebuah rumah yang bisa dibilang cukup besar, terdiri dari 3 lantai, dan terdapat banyak kamar. Ya, jika aku perhatikan, ini bukan seperti rumah biasa, namun seperti apartemen kecil. Kamarku ada di lantai 2. Di lantai bawah, kulihat ada beberapa kamar yang lumayan besar dan sudah berpenghuni. Kunaiki tangga rumah ini dan setelah sampai di lantai 2, aku berbelok ke kanan, lalu berjalan melintasi lorong yang terdiri dari kamar-kamar. Berbeda dengan lantai 1, suasana di lantai 2 sepi dan kosong. Tidak berpenghuni. Hanya ada beberapa kamar saja yang kulihat ada penghuninya. Begitu kulihat kamarku. Ya lumayan sih. Cukup besar. Semuanya sudah lengkap. Lemari, tempat tidur, meja, TV dan kursi. Dan kamar mandi pun ada di dalam. Sebuah jendela cukup besar terpampang. Namun, sayangnya pemandangannya tidak begitu bagus. Pemandangan dari jendela kamarku tertutup oleh bangunan rumah di sebelah kosan ini. Aku pun membereskan barang-barang bawaanku. Dan setelah itu, menghabiskan waktu mengobrol dengan orang tuaku. Sampai setelah maghrib, orang tuaku pamit pulang ke Garut dan meninggalkanku. Dan malam pun datang. Ini hari pertamaku di kosan bertingkat ini, sendirian. Saat itu, aku belum mempunyai teman dan belum berkenalan dengan penghuni kamar lainnya. Jadi, hiburanku satu-satunya hanya handphoneku saja. Suasana di sekitarku sangatlah hening, sehingga membuatku bisa mendengar sekitarku. Aku membuka jendela, berniat agar udara segar masuk. Namun, dinginnya angin malam itu membuatku kembali menutup jendelaku. Lalu,
ku dengar ada yang mengetuk pintu. Tapi sepertinya bukan pintu kamarku. Karena penasaran, aku pun membuka pintu kamar dan melihat keluar. "Halo Kak, salam kenal. Aku penghuni baru di sini." Kulihat seorang perempuan berumur sekitar 30 tahunan berdiri di depan pintu kamar sebelahku. Rambutnya panjang, namun tampaknya diikat. Dia pun hanya melihat ke arahku sambil tersenyum dan tidak menjawab ucapanku. Yang dia lakukan hanya terus mengetuk pintunya. Aku hanya menunduk, membalas senyumnya, dan masuk ke kamarku lagi. Aneh banget sih orang itu. Gua tanya malah senyum doang. Itu orang apa hantu sih? Aku kembali menuju ke tempat tidur, menarik selimut dan tidur. Dan aku berharap tidurku bisa nyenyak malam itu. Keesokan paginya, aku pun pergi kuliah menggunakan ojek online, menyusuri jalanan Bandung, dan melakukan aktivitas seperti biasa bersama teman-teman kampusku. Malam itu, kebetulan teman kampusku mengajakku untuk makan malam di sebuah mall. Dan alhasil, sekitar jam 10:30 malam, aku baru sampai di kosanku. Sesampainya di kosan, aku membuka pagar dan langsung menaiki tangga menuju kamar. Sampai ketika aku menaiki tangga, kulihat di depanku ada seorang wanita yang sedang menaiki tangga ini. Memakai celana hitam dan jaket berwarna putih. Dia tersenyum padaku. Kulihat dia sibuk melihat handphonenya. Aku pun memulai percakapan. "Tinggal di sini juga?" Dia menoleh padaku dan hanya mengangguk saja sambil melempar senyum kecil. Lalu lanjut lagi memainkan HP-nya sambil berjalan. Sampai dia pun akhirnya bertanya padaku. "Kamu tinggal di sini juga?" "Iya, di kamar lantai 2, kataku. "Oh iya, aku Rihan." Dia pun membalas dan berbalik memegang tanganku. "Sinta," jawabnya sambil tersenyum kepadaku. Dan aku pun berjalan sambil sesekali mengobrol dengannya. Kamar Sinta ada di lantai 2, sama denganku. Namun berada di ujung lorong lantai ini. Dan ketika sudah sampai di depan kamar, aku berpamitan pada Sinta sambil membuka kunci kamar. Sin, gue duluan ya. Kalau misalkan ada waktu, boleh kok main-main ke kamar gue." Dia pun kembali tersenyum dan berjalan menuju kamarnya. Akhirnya, aku punya teman di sini, pikirku.
Singkat cerita, malam itu aku susah sekali tertidur. Sampai ada yang mengetuk pintu kamarku. Ya, siapa? Mungkin itu Sinta, pikirku. Aku pun beranjak untuk melihatnya. Iya, bentar. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Kulihat ke sekitar lorong ini, tidak ada siapa-siapa juga. Aku pun sedikit keheranan, tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin yang tadi ku dengar bukan ketukan pintu kamarku, melainkan dari kamar sebelah. Maka aku kembali menuju tempat tidur dan memainkan kembali handphoneku. Sampai... Refleks aku kaget dan langsung beranjak menuju kamar mandi. Aku menengok ke arah kamar mandi. Keran air di wastafel menyala. Aku pun mencoba untuk mengeceknya dan berniat untuk mematikannya. Namun, ketika baru saja aku akan memutarkan keran di wastafel itu, aku langsung terperanjat ketika samar ku dengar suara seorang perempuan. Aku pun langsung mematikan keran air itu dan langsung berlari kembali menuju tempat tidur. Aku coba berpikir bahwa aku salah dengar. Namun, entah kenapa suara tadi seperti mengelilingiku. Aku terduduk di tempat tidur, memasukkan kakiku ke selimut, dan mencoba menajamkan pendengaranku. Namun, kali ini tidak terdengar apa-apa. Aku pun menarik selimut dari badanku dan mulai merebahkan kembali badanku ke tempat tidur. Dan baru saja aku memiringkan badanku sambil menarik selimut. Di sebelah tempat tidurku, kulihat berdiri sosok seorang wanita. Memakai baju warna putih dengan rambut yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu tepat di depan mataku. Seketika, kulihat rambutnya yang terurai ke bawah itu semakin lama semakin memanjang dan terus memanjang. Sepertinya aku tidak asing dengan wajah ini. Iya, itu Sinta. Namun kali ini terlihat berbeda. Wajahnya pucat dan matanya melotot ke arahku dengan bola matanya yang hitam. Dan seketika aku langsung bangkit dan keluar dari kamar. Aku berlari sambil teriak minta tolong. Tolong! Tolong! Sampai ketika aku keluar kamar, wanita yang berada di samping kamarku berlari menghampiriku. Dan ia menanyakan apa yang terjadi padaku. Aku segera duduk dan ditenangkan. Wanita itu menanyakan apa yang terjadi padaku. Dan aku pun menceritakan apa yang aku alami padanya. Setelah mendengarkan semua ceritaku, wanita itu pun mulai bercerita dan membenarkan
bahwa sosok yang menghantuiku dan pernah bertemu denganku itu adalah sosok wanita yang memang pernah tinggal di kamar lantai 2 ini. Namun, tahun kemarin, dia menghembuskan nafas terakhirnya karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan meninggal secara tragis di kamarnya. Kamarnya itu ada di ujung lorong lantai 2 ini. Dan sampai saat ini, kamarnya pun masih kosong, tidak berpenghuni. Dan mungkin dengan kedatanganku ke sini membuatnya ingin berkenalan. Mendengar itu, aku pun hanya terdiam kaku dan masih tidak percaya dengan yang aku alami. Karena jelas sekali, tak lama dari kejadian itu, aku baru saja bertemu dan mengobrol dengannya. Setelah kejadian malam itu, keesokan harinya aku langsung menelpon orang tuaku dan meminta untuk pindah dari tempat ini.